Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan, bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kajian subuh hari ini kita akan sama-sama membahas, mentadaburi salah satu ayat-ayat Allah, salah satu ayat Allah yang tertera dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Sebagai bentuk kita sama-sama kita khususnya menjelang akhir tahun ini, kita jadikan momentum ini sebagai ajang kita untuk kita bersama-sama bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, melihat, menelisik lebih dalam, menilai apa yang menjadi kekurangan, dan tentunya dari kekurangan itu harapannya kita bisa memperbaiki, dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita berupaya untuk terus belajar untuk kita bisa pandai mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja mari sama-sama kita akan sama-sama mentadabburi Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, surat ke-46 ayat 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul Azim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memberikan pesan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukur nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Ayat ini merupakan firman Allah yang memberikan pesan, di mana pesan yang pertama adalah agar kita sebagai manusia dan menjadi kewajiban kita untuk berlaku ihsan,
terutama kepada kedua orang tua kita. Kemudian pesan yang berikutnya adalah, pesan yang kedua adalah bagaimana kita diminta untuk pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih di sini penekanannya adalah idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan umurnya mencapai 40 tahun. Nanti kita kupas tentang fenomena apa di balik usia 40 tahun itu dan bagaimana sikap kita ketika kita sudah mencapai usia tersebut. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kita telisik dan kita tadabburi terlebih dahulu ayat ini. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Rabbi auzi'ni, ada kata atau ada diksi yang berbunyi auzi'ni. Para ulama tafsir memiliki penjelasan nafsiran yang berbeda-beda tentang makna kata daripada auzi'ni. Ada yang memahaminya dalam arti ilhamilah aku. Ada juga yang menafsirkannya dalam arti jadikanlah aku menyenangi atau anugerahilah aku petunjuk. Tabatabai yang memahaminya dalam arti ilhamilah aku menggarisbawahi bahwa ilham yang dimaksud bukanlah kita atau bukanlah ilham yang berarti pengetahuan yang menyingkap apa yang tadinya kita tidak ketahui. Jadi maksud daripada kata auzi'ni, atau ada yang menafsirkan kata tabatabai ya, bermakna ilham di sini bukan mengandung makna seperti layaknya pengetahuan yang menyingkap tadinya apa yang mungkin kita tidak ketahui, atau seperti manusia itu mendapatkan petunjuk sebagaimana firman-Nya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa serta penyempurnanya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Bukan itu yang dimaksud, tetapi ilham yang dimaksud adalah yang bersifat amaliyah, yakni ajakan yang terdapat dalam jiwa sanubari seseorang yang mendorongnya melakukan kebaikan dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi makna auzi'ni di sini itu adalah maknanya dua, yaitu yang pertama kita diminta atau maknanya adalah bersifat ajakan yang terdapat dalam jiwa seseorang dan kita didorong untuk dapat melakukan kebaikan. Ya, terlebih penekanannya ketika kita sudah mencapai usia yang matang, usia 40 tahun itu. Nah, jadi di mana ketika kita sudah mendapatkan nikmat pada usia 40 tahun, kita diminta untuk bisa mendorong hati, jiwa, raga, pikiran, perilaku, sikap kita untuk dapat melakukan kebaikan. Dan yang kedua penekanannya adalah agar kita semakin menyadari dan semakin menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi dua ini pesan moral daripada makna di balik kalimat atau kata yang disebutkan pada ayat ini, yaitu dengan kata auzi'ni. Kemudian kita lanjutkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati ni'mah. Di sini ada kata ni'mat. Kata ni'mah pada kata ini berbentuk tunggal. Ini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan nikmat yang beraneka ragam dan banyak, satu nikmat pun yang diperoleh manusia
tidak dapat disyukuri secara baik kecuali dengan bantuan Allah. Artinya apa? Ketika kita berupaya ingin menjadi hamba yang bersyukur, tentu itu pun ada peran serta bagaimana kita memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada bentuk upaya kita dalam doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Jadi nikmat yang banyak, bahkan satu nikmat pun yang diperoleh itu tidak dapat disyukuri dengan baik kecuali dengan bantuan Allah. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri atas nikmat yang Engkau berikan. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah dalam doa yang kita panjatkan ini. Ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Nah, pada ayat ini pun tertera terdapat kata fi dhurriyyati. Kata fi dhurriyyati pada firman-Nya dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan ini mengandung makna wadah sebagai wadah, sehingga ini mengesankan adanya wadah yang menampung kebaikan itu pada anak cucunya, dan ini pada akhirnya mengandung makna tertampungnya secara baik dan mantap kebaikan itu pada diri mereka dan tidak tercecer jatuh kemana-mana. Kesalehan anak-anak itu dimohonkannya untuk bermanfaat pula bagi diri sang ayah yang berdoa sebagaimana ditunjukkan kata ilayya untukku. Makanya di sini Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku, kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Jadi kita meminta kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur, memohonkan doa untuk diri, untuk orang tua, dan juga untuk anak cucu keturunan kita. Agar apa? Agar kita kelak menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan betapa pesan moral daripada ayat ini. Kita diminta untuk menumbuhkan kesadaran pada diri kita dari sekian banyak nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita sampai usia kita sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan besar yang harus kita jawab dalam diri kita adalah, sudahkah kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut? Karena berbicara syukur, implementasi dicerminkan dengan 3 hal. Tercermin dalam lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, diyakini dengan hati menerima atas setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan diimplementasikan dalam aksi perbuatan kita dengan cara kita mewujudkannya untuk hal kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka bentuk syukur yang harus kita curahkan adalah nilai kebaikan pula yang harus kita berikan, yang harus kita cerminkan dari sikap kita. Sehingga ibadah itu pun juga merupakan bagian daripada bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Bukankah Rasulullah salat sampai kakinya bengkak, ditanya oleh Siti Aisyah, afala akunu abdan syakur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ini menunjukkan bahwasanya ibadah merupakan bentuk syukur kepada Allah. Kebaikan yang kita lakukan itu bentuk syukur kepada Allah. Sedekah yang kita keluarkan itu merupakan bentuk syukur kepada Allah.
Jadi ini yang harus kita jadikan sebagai evaluasi muhasabah bagi diri kita. Sudah sekian lama kita hidup di dunia ini, sudah seberapa besar nilai kualitas dan kuantitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar sama-sama kita semakin menyadari tentang bagaimana sejauh mana nilai manfaat daripada usia yang kita miliki, maka mari kita renungkan tentang rentang usia manusia yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jadi usia umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya berkisar hanyalah antara sampai 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya mari sama-sama kita merenungi sampai akhir tahun 2024 ini sudah sampai di titik posisi yang mana usia kita, dan sudah seberapa nilai manfaat yang bisa kita lakukan dari setiap umur yang kita habiskan. Karena kalau kita merujuk kata makna umur itu terkandung makna usia yang dimanfaatkan, gitu. Jadi kalau bicara umur itu maknanya sebenarnya adalah usia kualitas, usia yang dimanfaatkan. Sudah seberapa manfaat usia kita ini? Apakah lebih banyak untuk kita habiskan dalam hal nilai kebaikan atau malah sebaliknya? Maka dari itu, mari sama-sama kita renungi pesan yang disampaikan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Pesan ini saya kutip dalam kitab Sifatus Safwah, kisah-kisah orang pilihan, karya Al-Imam Ibnul Jauzi pada juz yang kedua. Siapa itu Wahab bin Munabbih? Dalam hadis dijelaskan, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Wahab yahabullah lahu li hikmah wa rajulun yuqalu lahu Ghailan huwa adharun ala ummati min iblis. Jadi dalam hadis dijelaskan akan ada dari umatku seorang laki-laki yang bernama Wahab yang Allah akan berikan hikmah kepadanya. Maka berdasarkan hadis ini, para ahli sejarah banyak yang mengutip hadis tersebut ketika menjelaskan biografi Wahab bin Munabbih tentang alimnya orang tersebut, ya, bahwasanya Allah memberikan banyak hikmah pelajaran kepada seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Jadi Wahab bin Munabbih ini adalah seorang pemuka tabi'in yang lahir pada masa pemerintahan Uthman bin Affan tahun ke-34 Hijriah di Yaman. Beliau ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani. Jadi beliau ini dikenal sebagai seseorang ilmuwan, pengkaji, bahkan seluruh kitab suci itu dia kaji, dia kuasai, gitu. Kemudian ia banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat, dan beliau ahli sejarah, banyak hikmah, banyak pesan, banyak pelajaran yang beliau sampaikan
dari ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih? Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala memberikan pesan dalam kitab Sifatus Shaffa itu dijelaskan, qara'tu fi ba'dil kutub anna munadiyan yunadi fis sama'ir rabi'ah kulla sabah. Jadi kata Wahab bin Munabbih ini, beliau menyampaikan, saya pernah membaca di beberapa kitab-kitab bahwa ada seseorang yang menyeru, memberikan pesan, membawa pesan di langit keempat pada setiap pagi hari. Jadi dari setiap bacaan-bacaan yang dibaca oleh Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih menemukan sebuah pesan bahwasanya ada seseorang yang selalu memberikan pesan, menyeru, membawa kabar di langit keempat, yang pesan itu disampaikan pada setiap pagi hari, kulla sabah. Apa pesan tersebut yang bisa kita dapatkan dan bisa kita renungi bersama? Ternyata pesan tersebut, yang pertama, pesan tersebut menyampaikan kabar, peringatan bahwasanya abna al-arba'in antum zar'un qad dana hasad. Jadi pesan tersebut berbunyi, wahai orang-orang yang berusia 40 tahun. Nah, ini kita diingatkan yang sudah mencapai usia 40 tahun. Apa pesannya? Kamu adalah benih, antum zar'u qad dana hasad, yang masa panennya itu sudah sangat dekat atau sudah dekat. Jadi kita diingatkan, disadarkan bahwasanya wahai hamba-hamba Allah yang sudah mencapai usia 40 tahun, sadarilah bahwasanya engkau adalah manusia yang termasuk dalam kategori seperti benih yang masa panennya itu sudah dekat sebenarnya. Engkau harus menyadari itu. Engkau harus menyikapi hal itu dengan usia nikmat yang Allah berikan ini di usia 40 tahun. Makanya kenapa ada pesan bahwasanya sejumlah ahli tafsir menafsirkan peringatan dalam ayat tersebut, ya, itu menunjukkan bahwasanya ada pesan yang disampaikan pada ayat firman Allah pada ayat ini, ya, yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 37. Yang perlu kita garis bawahi adalah awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kamu telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Jadi ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah peringatan ini peringatan bahwasanya usia sudah tua, ya. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa apa yang maksud dengan peringatan itu, tidak pernah Allah mengirim Nabi kecuali setelah 40 tahun. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang Quran surat Al-Ahqaf tadi, ya, berkaitan dengan ayat di awal tadi, kata balagha arba'ina sana, usia 40 tahun itu maknanya adalah tanaha aqduhu
wa kamula fahmu wa ilmu. Jadi seharusnya orang yang berusia 40 tahun itu sudah dinyatakan sudah sampai batas sempurna akal pemahamannya dan juga sudah matang sikap perangainya. Artinya apa? Para ulama salaf berpesan, dijelaskan Ibrahim An-Nakhai berkata bahwasanya jika ada seseorang yang sudah mencapai usianya 40 tahun tetapi berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan berubah hingga datang kematiannya. Artinya kalau sudah sampai 40 tahun tapi akhlaknya, perangainya, ibadahnya, kualitas agamanya tidak menunjukkan kematangan usianya, maka berhati-hatilah melampaui usia itu, maka itu yang akan mencerminkan dirinya. Seharusnya kalau sudah usia 40 tahun itu sudah matang, sudah siap, sudah konsisten dirinya ya, berada pada kondisi di mana dia sudah matang keilmuannya, kepemahaman agamanya, perangainya, akhlaknya, sehingga kalau melewati usia itu tapi perbuatannya masih jauh daripada agama, jauh daripada petunjuk Allah, jauh daripada sikap-sikap yang mencerminkan akhlakul karimah, maka bisa diperhatikan ya. Itulah yang akan menjadi cerminan dirinya setelah daripada usia itu. Karena ini menjadi tolak ukur yang sangat batas daripada tolak ukur agama gitu, usia 40 tahun ini. Makanya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menyebut bahwasanya awal kematangan berfikir dan kematangan emosional seseorang itu terjadi pada usia 30 atau 33 tahun. Sementara puncak kematangan manusia itu jatuh pada usia 40 tahun. Wa 'asha hatta idza balagha ashuddah. Jadi seorang hidup yang sudah mencapai 40 tahun itu sebenarnya sudah mencapai kesempurnaan usia atau puncak kematangan usia. Itu kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Selain itu angka 40 tahun juga muncul dalam hadis Rasulullah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya manusia dengan usia 40 tahun dinilai memiliki kematangan mengolah data dan mendaya gunakan akal. Oleh karenanya jalan hidup seseorang hingga akhirnya dapat dilihat setelah usia 40 tahun. Salah satu nasihat Rasulullah untuk umatnya adalah salah satu tanda Allah telah berpaling dari hambanya adalah kesibukan hamba yang bersangkutan pada hal yang tidak perlu baginya. Sungguh seorang yang berlalu saat dalam usianya untuk selain ibadah yang menjadikan tujuan penciptaannya, maka layak menjadi penyesalan yang panjang baginya. Orang yang melewati usia 40 tahun dan kebaikannya tidak melebihi keburukannya, hendaklah ia menyiapkan diri untuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah usia 40 tahun kita masih jauh daripada majelis ta'lim, jauh daripada ilmu agama, jauh daripada kebaikan, untuk apa lagi usia ini kita habiskan? Ya Bu ya, Ibu ya. Biasanya kalau usia 30 tahun kaki kita ini masih nyampe ke tanah abang. Ya Bu, bener ya Bu? Ya. Udah usia 40-50 tahun kakinya udah enggak lagi nyampe ke tanah abang, udah berat, udah mulai dekat ke majelis taklim ya, udah dekat ke masjid gitu.
Karena apa kita bersiap-siap? Bukan lagi ke Tanah Abang. Nanti kita siap-siap akan masuk ke Tanah Kusir. Gitu ya. Artinya apa? Kita siap-siap untuk masuk kepada kampung halaman atau rumah yang sesungguhnya, di mana kita akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi di usia-usia kita ini kita harus menyadari sudah seberapa manfaat sih umur kita. Dari kita lahir sampai akhir 2024 ini. Apa yang kita habiskan usia kita ini? Apakah lebih banyak kebaikan atau keburukan? Banyak ibadah atau banyak keburukan yang kita lakukan? A'udzubillah. Maka ini yang harus sama-sama kita evaluasi, kita renungi bersama tentang nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berhenti pesannya dengan sampai yang usia 40 tahun. Karena saya yakin di sini jamaah yang hadir tidak hanya jamaah yang usianya 40 tahun. Mungkin ada yang 50, bahkan mungkin ada yang 60 gitu ya. Tenang hadirin, insyaallah ada pesannya gitu ya. Di sini kita lanjutkan pesannya. Apa yang disampaikan dalam pesan tersebut? Itu yang pertama ya, yang usianya 40 tahun. Nah, masuk kepada fase berikutnya yang usianya mencapai 50 tahun. Kata Wahab bin Munabbih dalam kitab Sifatus Safwat tersebut, pesan dari langit itu yang kedua menyampaikan bahwasanya abna al-khamsin madza qaddamtum wa madza akhartum. Wahai hamba-hamba Allah yang usianya mencapai 50 tahun, apa sebenarnya yang sudah kalian persiapkan dan apalagi sebenarnya yang kamu tunda-tunda? Nah, ini semakin ditegaskan di pesannya. Kalau tadi usia 40 tahun kan pesannya diingatkan, hei kamu ini sudah ibaratkan benih yang udah panen nih gitu. Tapi di usia 50 tahun ini ibaratkan sudah lampu kuning gitu ya. Sudah semakin ditekankan. Apa sih sebenarnya yang kamu sudah persiapkan? Dan apalagi kalau masih ada yang kamu tunda-tunda? Apakah masih ada kebaikan yang kamu tunda-tunda? Apakah masih ada sedekah yang kamu nanti-nanti? Apakah ada ibadah salat yang kamu masih akhir-akhirkan? Apakah ada Quran yang kamu jadikan pajangan? Itu loh. Jadi pesannya lebih ditekankan lagi. Di usia 50 tahun ini kita habiskan untuk apa sih usia kita? Bahkan di sini ada pesan di gambar tersebut kan. Seseorang manusia yang memandang dunia sama di usia 50 tahun seperti dia saat dia memandang dunia di usia 20 tahun. Maka sebenarnya dia sudah membuang 30 tahun masa hidupnya. Na'udzubillah. Artinya dia sudah menyia-nyiakan masa hidupnya dengan amat sia-sia. Sadarilah bahwasanya kita ini bisa tertawa bahagia di atas buminya Allah. Tapi akan tiba masanya kita akan menangis menjerit di dalam buminya Allah. Maka kita mari sama-sama kita balik kondisi ini. Lebih baik kita menangis dengan linangan air mata, menyadari akan dosa kesalahan, bertaubat kepada Allah di atas buminya Allah ini, hingga sampai kita berada di dalam bumi Allah nanti kita hanya tersenyum bahagia
ditemani dengan seseorang amal solih, ya, yang akan menemani kita dengan wajah yang tampan, yang indah, kita akan tenang di dalamnya. Gitu. Maka Allah pun sudah menyampaikan peringatan pula dalam Quran surat Al-Mu'min atau Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat 67. Apa yang Allah sampaikan yang digarisbawahi pada ayat ini adalah litablugu asyuddakum thumma litakunu syuyukhan. Atau kita renungi dari awal ayat ini, huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaq. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada yang diberikan nikmat usia sampai 50 tahun, berarti dia sudah diberikan nikmat. Di situ kami perbuat demikian agar kamu sampai pada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Di penghujung ayat ini, la'allakum ta'qilun, wahai hamba-hambaku yang usianya sudah mencapai 50 tahun, agar kamu sadar, agar kamu faham dipanjangkannya umurmu, bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan untuk banyak-banyak melakukan amal saleh, berbekal sebanyak-banyaknya. Tuh. Jadi kita harus menyadari kalau kita sudah mencapai 50 tahun ini, bahwasanya ternyata Allah ini masih sayang sama kita. Kita masih diberikan kesempatan agar sampai usia 50 tahun ini kita habiskan waktu usia kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Udah lagi kita gak mikirin tanah abang, udah lagi kita gak mikirin pakaian, gak lagi mikirin harta, gak mikir apa. Udah banyak-banyak kita memikir amal kebaikan, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Jadi yang kita pikirkan itu bukan sedikit banyaknya harta yang kita miliki, tapi sedikit banyaknya amal. Cukup gak ya bekal kita nanti di alam kubur? Cukup gak ya bekal kita nanti di alam akhirat? Bisa gak ya kami mempertanggungjawabkan amal perbuatan kami ini gitu? Jadi harusnya itu yang harus kita pertanyakan. Bukan lagi ribut masalah harta warisan, bukan lagi ribut masalah pangkat dan jabatan, bukan lagi ribut masalah kekuasaan, bagaimana anak cucu kita nanti. Bukan itu yang dipikirkan. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana, kalaupun kita memikirkan anak cucu kita, yang kita pikirkan adalah agama, investasi. Apakah anak cucu kita menjadi anak yang soleh, yang kelak mampu mendoakan kita ketika kita telah tiada nanti. Jadi itu yang harus kita betul-betul kita pikirkan bersama. Nah, ini renungan, sindiran, peringatan keras yang disampaikan, pesan yang disampaikan khusus bagi hamba-hamba Allah yang berusia pada usia 50 tahun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, tidak berhenti sampai peringatan lampu kuning, tapi juga kalau berbicara rentang usia a'maru ummati, ya kan, 60 sampai 70 tahun usia manusia, paling tidak kita masuk pada fase yang terakhir, pada fase yang umurnya 60. Mungkin ada yang diberikan nikmat yang lebih daripada itu, tapi paling tidak peringatan yang keras yang terakhir itu adalah manusia yang diberikan kesempatan usia pada usia yang 60.
Apa pesan yang disampaikan untuk hamba-hamba Allah yang umurnya sudah mencapai 60 tahun? Abna as-sittin la udhra lakum laital khat lam yukhliqu wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu qad atatkumus sa'ah khudhu hizrakum. Jadi pesan yang ketiga yang terakhir, wahai hamba-hamba Allah yang usianya sudah mencapai 60 tahun, maka tidak ada lagi sebenarnya alasan bagimu untuk menunda-nunda, untuk mengakhirkan, untuk apapun, gak ada lagi alasan. Laital khalq lam yukhliqu, berharap ciptaan itu tidak diciptakan, dan jika mereka diciptakan, mereka akan menyadari mengapa mereka diciptakan. Ini menunjukkan betapa pesan ini kita diminta untuk betul-betul menyadari dari kita diciptakan. Sebenarnya kita ini diciptakan untuk apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah hidup kita, umur kita ini sudah sesuai pada tujuan yang Allah inginkan? Liya'budun, yang konteksnya adalah semua yang kita lakukan usia kita ini harusnya bernilai ibadah. Apakah langkah kita udah bernilai ibadah? Tangan kita sudah bernilai ibadah, mata kita sudah bernilai ibadah, bahkan hembusan nafas kita ini apakah sudah bernilai ibadah, berzikir kepada Allah? Itu yang harus kita renungi. Bahkan peringatan kerasnya, lampu merahnya pesan ini menyampaikan qad atatskumus sa'ah khudhu hizrakum, karena sudah tiba waktumu, maka waspadalah atau bersiap-siaplah. Tuh. Jadi kalau sudah usia 60 tahun, udah lagi usia ini sudah usia yang bersiap-siap, usia yang betul-betul waspada, ya. Karena manusia itu diakhirkan kehidupannya sesuai dengan kebiasaannya, maka biasakan yang baik-baik, lembutkan ucapannya, maafkan kesalahan orang lain, ya, ringankan dirinya untuk banyak membantu kebaikan. Karena yang dikenang, kalau ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi pada prinsipnya bukan sekedar nama yang dikenang, tapi di balik nama itu, apakah dia meninggalkan kenangan yang baik? Yang dimaksud kenangan yang baik itulah amal soleh atau karya. Makanya kan dalam surat Yasin, ya Bu ya, kita kan sering membaca inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Allah mencatat bekas-bekas karya-karya apa nih? Yang dimaksud karya ini amal soleh apa yang kita tinggalkan selama kita hidup di dunia ini. Gitu. Jadi manusia itu akan mengenang kebaikannya apa keburukannya. Apakah manusia yang yang meninggalkan, atau apakah ketika kita ditinggalkan, ketika kita meninggal dunia ini, apakah manusia yang kita tinggalkan ini mereka menangis, menyesali karena kebaikan-kebaikan kita, ataukah malah tertawa karena kematian kita? Itu yang harus kita renungi bersama. Maka pesannya, saking kerasnya ya pesan di usia 60 tahun ini, usia 60 tahun ini batas uzur dari Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu siddina sana. Jadi Allah telah memberikan uzur, kesempatan kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya
hingga umur 60 tahun. Wah, ini berarti sudah diberikan bonus oleh Allah kalau sudah mencapai 60 tahun. Kalaupun lebih daripada usia Nabi, katakanlah 63 tahun, lebih daripada itu benar-benar Allah berikan bonus yang luar biasa. Allah ingin masih melihat tetesan air mata kita di sepertiga malam. Allah ingin masih mendengar jeritan doa-doa kita di setiap keheningan malam. Allah masih ingin mendengar bacaan lantunan-lantunan ayat suci Quran yang kita baca. Allah ingin masih melihat taubat-taubat kita yang ingin kita pertunjukkan kepada Allah. Jadi itu yang Allah harapkan tuh itu. Maka di usia-usia akhir kita ini, dan kita tidak ada yang tahu kapan kita wafat, maka marilah kita menyadari sedikit apapun yang kita lakukan nilainya satu ibadah dan dua adalah kebaikan. Udah itu selesai. Kalau nilainya ibadah dan kebaikan, insya Allah hidup kita selamat. Kalau langkah kaki kita tidak bernilai ibadah, tidak bernilai kebaikan, lebih baik kita hindari. Itu aja tolak ukurnya. Kalau ucapan kita sia-sia, mengandung ghibah, fitnah, namimah, adu domba, menyebarkan hoax, memecah belah, lebih baik kita tinggalkan. Tapi kalau lisan kita mengajak untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, memuji Allah, bertasbih dan seterusnya, maka itu yang harus kita lanjutkan. Jadi kita berpikirnya, apakah langkah kaki kita ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Apakah ucapan kita ini Allah ridho apa enggak? Apakah perbuatan kita ini Allah ridho apa enggak? Itu aja. Sehingga kita semakin berhati-hati, semakin berhati-hati, semakin berhati-hati. Maka renungan yang terakhir sebagai penutup, pertanyaan untuk diri kita dan untuk usia kita adalah bagaimana kualitas usia kita ini. Karena kata Nabi, ayyun nasi khairun. Sahabat bertanya, siapa yang paling baik itu? Man tala umru wa hasuna amalu. Yang diberikan umur panjang oleh Allah dan dia habiskan umurnya sibuk untuk kebaikan, sibuk untuk ibadah, sibuk untuk berupaya menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Wa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling buruk itu? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amalu. Mereka yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, tapi dia habiskan umurnya untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan keburukan, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Kajian kita dengan berdoa kepada Allah, diawali dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allah berikan kepada kita nikmat umur yang panjang dalam ketaatan. Amin. Sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk terus kita dapat memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, kualitas agama kita, akhlak kita, adab kita. Agar apa? Agar kita di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbil alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba asatidatina wa dhunuba jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah, muslim, muslimat, mukmin, mukminat ya Allah. Ya Allah, kami menyadari ya Allah,
usia kami sampai tahun 2024 ini ya Allah. Banyak sekali kesalahan, kekhilafan, dosa yang kami perbuat ya Allah. Maka ampunilah ya Allah dosa kami ya Allah. Hapuskan segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Karena tidak ada zat yang maha pengampun kecuali Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma harimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Ya Allah, di sisa-sisa umur kami ya Allah, jadikanlah kami, tumbuhkanlah kami rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang Engkau larang, yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Dan berikanlah kami, tumbuhkanlah kami rasa cinta ya Allah, untuk dapat mudah melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu ya Allah, mudah melakukan ibadah kepadamu ya Allah, mudah melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan kepadamu ya Allah, sehingga kami di sisa usia kami ini Allah, kami gunakan untuk banyak kebaikan, kebermanfaatan, untuk membantu orang-orang di sekitar kami, untuk mengabdikan diri kami, menghabiskan waktu kami untukmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma akthir mali wa waladi wa balik fi umri ya Allah. Berkailah umur kami ya Allah, berkailah usia kami ya Allah, harta kami, anak keturunan kami ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang saleh dan salihah, yang mampu mendoakan kami ketika kami telah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma khtim lana bi khusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ya Allah, wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah lisan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul di akhir hayat hidup kami ya Allah. Mudahkanlah lisan kami ya Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Engkau meridhai kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.